Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Apa yang menyatukan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan ribuan bahasa daerah? Bukan hanya bendera, bukan hanya batas wilayah, tapi suatu suara, bahasa Indonesia. Inilah bahasa yang lahir dari kerendahan hati, dipilih bukan karena dominasi, melainkan karena potensi pemersatu. Mari kita telaah kembali panggung sejarahnya, kedudukannya yang mulia dan fungsinya yang vital dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akar bahasa Indonesia terletak pada bahasa Melayu. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Melayu telah menjadi lingua franca, bahasa perdagangan dan perhubungan di Nusantara. Di bawah penjajahan, bahasa Melayu terus menjadi bahasa perlawanan dan pergerakan nasional, memfasilitasi komunikasi lintas etnis di antara para pejuang. Puncaknya adalah 28 Oktober 1928, sebuah ikrar sakral menggema. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Secara resmi, bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, 18 Agustus 1945, kedudukan bahasa Indonesia dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Dari bahasa persatuan, ia naik ke panggung tertinggi sebagai bahasa negara. Perjalanan tidak berhenti, dari ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, hingga ejaan yang disempurnakan atau EYD, kini menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Bahasa terus beradaptasi dan distandarisasi. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat perhubungan. Dan yang keempat, alat pemersatu suku bangsa. Bayangkan, seorang dari Papua berbicara dengan orang dari Aceh. Bahasa Indonesia adalah jembatan tunggal yang memungkinkan mereka memahami satu sama lain, menyatukan ragam suku, agama, dan budaya. Bahasa Indonesia membedakan kita di mata dunia. Ia adalah identitas unik yang kita banggakan di kancah internasional. Sebagai bahasa negara, perannya jauh lebih formal dan mendasar bagi administrasi negara. Digunakan dalam seluruh administrasi kenegaraan, dokumen resmi, upacara, dan pidato kenegaraan, menjamin keteraturan dan kepastian hukum. Di ruang-ruang kelas, bahasa Indonesia adalah medium utama untuk mentransfer ilmu, memastikan akses pendidikan yang merata dari Sabang hingga Merauke. Bahasa Indonesia menjadi wadah bagi pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan khazanah kebudayaan, memungkinkan kita menjadi bangsa yang maju tanpa kehilangan jati diri. Di tengah gempuran bahasa asing dan bahasa gaul, tantangannya adalah bagaimana generasi muda menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar tanpa mematikan kekayaan bahasa daerah. Bahasa Indonesia bukanlah sekedar alat komunikasi. Ia adalah warisan perjuangan, pilar negara, dan janji persatuan yang telah kita jaga. Dialah panggung kebangsaan kita. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Gunakanlah dengan bangga, cintailah dengan hati, dan lestarikanlah. Karena di setiap kata dan kalimatnya tersimpan cita-cita para pendiri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Shalwa Sabila Naurariadi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi. Terima kasih Bapak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mewawancarai. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri secara singkat kepada pemirsa? Nama saya Ahmad. Saya di sini sebagai tenaga pengajar di Fakultas Psikologi. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu banyak mahasiswa yang masih penasaran bagaimana sebenarnya perjalanan sejarah bahasa Indonesia hingga akhirnya didaulatkan sebagai bahasa persatuan.
Ya kan udah jelas itu embrionya kalau nggak salah ya, itu pada Sumpah Pemuda ya. 28 Oktober tahun 1928 mengatakan hasil dari sumpah itu, pertemuan itu melahirkan Sumpah Pemuda yang salah satunya itu bersumpah menggunakan bahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Artinya udah diidentifikasi sebagai bahasa yang lain dari bahasa Melayu, walaupun akar katanya bahasa Melayu. Selain sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga kan memiliki kedudukan konstitusional sebagai bahasa negara. Bisakah Bapak menjelaskan dasar hukumnya? Di setelah lambang negara terus disebutkan bahwa pasal penggunaan bahasa di dalam negara itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa anak-anak sekarang Gen Z, Skibidi lah, Sigma, Ohio lah, kan ya. Tapi bahasanya itu maksudnya bahasa slang ya, bukan bahasa Indonesia. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa tantangan terbesar bahasa Indonesia tuh di era global saat ini? Bahasa Indonesia itu nanti ada hal-hal yang mungkin pada perkembangan teknologi dan lain sebagainya yang membutuhkan bahasa-bahasa yang baru yang tidak ada pada masa bahasa Indonesia itu dikukuhkan sebagai bahasa negara pada saat undang-undang itu dibuat gitu. Jadi apa sih tantangannya? Kalau begitu tantangannya kita harus bisa bahasa itu menjadi wakil dari ekspresi budaya kita. Jangan sampai bahasa itu bukan mencerminkan budaya kita, serapan itu justru mendegradasi budaya yang ada pada budaya kita sebagai bangsa yang kaya, yang beragam. Apa pesan Bapak kepada mahasiswa Indonesia mengenai pentingnya menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Pesan saya, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik, terutama kalau kalian mengerjakan tugas. Kenapa? Kalian itu kalau ngerjain tugas ataupun ngerjain soal UTS contohnya kemarin itu, saya koreksi UTS-nya ya. Itu UTS-nya saya merasa kalian itu tidak menulis dengan pas berbahasa Indonesia. Subjek predikatnya nggak jelas. Kalau mungkin tulisan itu dikembalikan lagi kepada kalian, mungkin kalian juga nggak paham apa yang kalian tulis. Nah ini penting, berarti kalian menurut saya kurang membaca. Membaca itu penting. Membaca khususnya bacaan-bacaan bahasa Indonesia kalau dalam konteks pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah itu membuat kalian punya banyak perbendaharaan kata di dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bapak atas wawancara yang sangat berharga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kolinda Bian Tenggawinata dari Universitas Mercubuana. Hari ini kami akan berbincang dengan seseorang narasumber. Terima kasih Bapak yang telah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat pada pemirsa? Nama saya Oki, saya cleaning service di Mercubuana. Masuk pertanyaan pertama, yaitu apakah ada peristiwa sejarah tertentu yang menurut Bapak sangat penting dalam perkembangan bahasa Indonesia? Menurut saya peristiwa sejarah dalam negara Indonesia untuk bahasa Indonesia itu mungkin Sumpah Pemuda, mempersatukan kita dalam berbagai bahasa dan menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut saya sih seperti itu. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa persatuan. Sebenarnya apa makna kedudukan untuk dalam kehidupan berbangsa? Nah, kehidupan untuk berbangsa dan bernegara adalah karena negara kita negara berbagai suku dan berbagai pulau, mungkin dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menyatukan agar tidak ada yang namanya perbedaan secara bahasa. Menurut Bapak, bagaimana penerapan bahasa negara dalam kehidupan sehari-hari? Apakah sudah sesuai harapan? Menurut saya mungkin sudah memenuhi harapan karena untuk di era sekarang dan kemajuan teknologi yang sekarang, menurut saya berbahasa Indonesia itu perlu dan mungkin harus lebih luas lagi penerapannya dalam sehari-hari. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bapak atas wawasan yang sangat berharga. Semoga wawancara ini memberikan pemahaman mendalam bagi kita semua mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Sampai jumpa pada tayangan dokumenter berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.